Sana guys. Halo. Kini kami lagi di jalan perbatasan Solo ke Padang. Kami akan menuju Si Junjuang Sawah Lunto. Oke, ada apa di sini? Mantap. Bang? Mari kita cari sama-sama. Yes. Ikuti sana guys. Langsung. Nah, di salo-salo kesibukan kami ke Rajo mencari piti, kami menyempatkan waktu untuk membuat vlog tentang perjalanan kami ke Junjuang Sawah Lunto di Solo. Di siko kami akan mengekspos sampai-sampai dan nilai sejarah di tengah-tengah perjalanan kami kok. Pertama kami niopai ke Junjuang. Namun kami berhenti sebentar di SPBU Lubuk Selasih untuk mengisi minyak auto. Jadi kini lagi di SPBU Lubuk Selasih. Jadi nunggu saya kini ya. Bos Jarot lagi WC. SPBU Lubuk Selasih adalah tempat dan strategis untuk mengisi minyak kalau sanak sedang dalam perjalanan antara Padang dan Solo. Tidak lama sesudah berjalan sebentar, kami memutuskan untuk berhenti di Tugu Ayam Kukuk Balengge. Sana guys. Jadi kini kami lah tiba di Tugu Ayam di Solo. Ayamku bernama Ayam Kukuk Balengge. Ayam Kukuk Balengge ko hasil persilangan antara ayam hutan merah jo ayam kampuang. Tapeknya di Solo, Kabupaten Solo yang dake dari kantor bupati. Jadi ayam Kukuk Balengge ko tugu ko digunakan untuk memperingati keberadaannya. Untuk melestarikan keberadaan ayam Kukuk Balengge ko yang mempunyai 6 balis suara merdu sana. Ayam Kukuk Balengge merupakan tipe ayam dan penyanyi di Sumatera Barat. Keunikan suara kukuknya ko merupakan satu-satunya bangsa ayam dan kukuknya balengge di dunia. Rupanya sana kami tidak sengaja pas sobo jo Bang Niko sana. Tabanya lewat siko entah dari mana tadi. Dari mana bang? Hai bro. Kebetulan saya mau pulang kampung ke situ. Pas lewat siko kok, basobok ya kawan-kawan kok. Kita kawan-kawan channel Tetalua. Pero orang lu kira nyawa nak Jawa ya. Jadi selain Tio, Bang Niko kok kampung di Junjuang sana. Ya, sama sekampung kami Tio kira. Di sana nanti rantau. Dah tergak pulang ke kampung ke Solo. Indah Solo sana. Kurang ngecik-ngecik orang dia Kok bisu sana? Nah, so. Sebenarnya kami berangkat dari Padang sekitar jam 8 lewat. Tapi dia banyak benar gaya penemanku surang-surang, ujung-ujungnya berangkat jam setengah 10 dia. Jarak Padang ke Junjuang ada sekitar 130 kilo. Yo, mau deko lah sana. Suasana di jalan perbatasan antara Solo dan Junjuang. Jalannya ndak lo kadang-kadang benar do. Tapi lumayan lah, bisa juga motong-motong auto. Selain itu, dan membawa auto kok udah Tri Sulistyo atau biasa kami panggil dengan nama Tio. Tio ko boto ndak lo sing naik do sana. Yo sebenarnya di banamannya guys. Ndak tentu kami dari dalam kota suliang lah. Nah, menjelang Junjuang sana, kami lewat di Silungkang. Itu salah satu daerah di Sawah Lunto. Halo sana guys. Alhamdulillah kami ala tiba di Sawah Lunto. Itu memakan waktu sekitar 2 jam ya. 2 jam lah. Karena sopir Jam. kami ko sopir Medan, kancang sana. Bawa di Silungkang. Silungkang kau tanamannya di tenunnya sana. Tenunnya dari Songket Silungkang
sampai ke souvenir. Jadi ini masih di Kabupaten Solo sama Sawalunto, pasnya di Silungkang. Silungkang itu banyak lah sejarah-sejarahnya yang melahirkan generasi penerus bangsa. Anda itu pahlawan. Banyak yang lainnya. Dulu Silungkang sempat terjadi perang di situ tentang terjadinya perang antar komunis pada masa zaman Belanda. Iya sana itu. Padahal abangku orang Lubuk Basuang Anggam. Lubuk Basuang tahu tentang Sawalunto, hebat sama sejarah. Ke sana jadi kota-kota Silungkang, Sawalunto, Putih Wak Tarui, perjalanan kami. Oke sana. Bye. Di Silungkang ko sangat terkenal di tenun songketnya sana. Kegiatan menanun songket ko di karajuan di anak-anak gadis jo ama-ama untuk mengisi waktu luang. Songket Silungkang ko dibuat dalam bentuk kain, saruang, jo salendang untuk digunakan dalam acara adat sarato jo baralik masyarakat Minangkabau. Ada dua motif nampal yang terkenal di Silungkang ko sana. Dan pertama adalah motif itiak pulang patang, dan membantu gambar itiak dan berjalan berulutan jo bari riangan untuk pulang pada patang hari. Itiak melambangkan kehidupan masyarakat nan hidup bersama, damai sarato penuh kasih sayang. Selain itu, itiak dapat pula melambangkan karajo kareh untuk mendapat rezeki samajak pagi sarato mensyukurinya di patang hari. Perilaku itu merupakan sikap nan dijunjung tinggi dalam masyarakat Minangkabau. Dan kedua adalah motif pucuk rabuang dan berupa gambar dari pucuk rabuang. Penggunaannya adalah pada bagian atas ken saruang, bagian bawah ken saruang, jo ujung selendang. Motif itu melambangkan bahasanya kehidupan adalah sesuatu yang bermanfaat dan tidak patut disia-siakan. Pasan itu disimbolkan dari kehidupan batuang dan bamulo dari rabuang. Di situ banyaknya sampai adik-adik berkumpulan nenek mama tua lem lama di situ pandai tentang mudu-mudu permasalahan di situ sana di kumpulan di Masjid Raya Silungkang. Dari sana dari Silungkang ini awak tiba di Kabupaten Sejunjung. Sampainya perbatasan Sawalunto sama Sejunjung. Sabelahnya daerahnya kampung awak sana, yaitu Padas Busuk. Di nagarinya banyak mana sejarah-sejarah yang bisa diungkap di Padas Busuk itu sana. Dulu sana calik di itu namanya daerahnya Kupitan sana, itu Gunung Kupitan cilik sana. Sejarahnya Bukit Kupitan kok sana dari nenek-nenek awak pernah dengar, dulu pernah orang Belanda dicapan di orang awak ke bawah dari Bukit Kupitan banyak, dari banyaklah orang Belanda sampai meninggal ke sana. Namanya Bukit Kupitan, awak lalu tahu bahwa asal namanya Kupitan sana. Nama yang awak tahu namanya Padas Busuk, mungkin daerah kok punya banyak orang awak meninggal akibat perperangan Belanda sama orang awak. Dan namanya orang perjuangan orang Sejunjung. Boleh sana mungkin awak expose di Padang Sebusuk beko sana dari Sejunjungnya. Ikutin awak tadi sana. Oke sana. Nah, di siku itulah tiba di Sejunjung sana. Tampaknya di nagari Padang Sibusua dan merupakan tampak kelahiran dari udah kami, yaitu Atri Sulistyo. Dari Padang kemari, kami memakan waktu hampir 3 jam sana. Yo, namanya banyak singgah-singgah, jadi habis hari. Oke guys, jadi awak lah sampai di Sejunjung. Kebetulan rokok habis, wak singgah balik rokok dulu. Kau pakai set duduk agak seketik dekat pintu, jadi cahaya di situ agak kurang, yang dekat pintu kau agak tarang. Itu baru sana. Aku mau singgah dulu di rumah salah seorang artis Tetalua untuk santai dulu, baru melanjutkan perjalanan. Oke sana, beko dia kia kapa kama arah selanjutnya. Terus sana awak lah sampai di rumah nih sana, untuk istirahat sebentar dulu. Beko ada video tampe, dia tampe di Padang Busuk 55 tampe rancah. Awak ikuti saya. Beko celiak, beko beringin sakti namun sana sebarang jalan rumah awak waduh. Awak lah tiba di Padas Busuk sana sampai Udah ngasak. Lambang Padang Sebusuk, kayu gadang.
lambang ikon Padang Sebusuk sana, ikon. Jadi Batang Beringin Sakti sana. Dari Batang Beringin ko tumbuh mungkin tak tahu di sana. Nenek wa dari nenek wa masih ada juga kok. Tapi bukti saksi ko ada musola ko sana. Musola sampai mengaji ko dulu surau. Al-Falah. Teh ko surau dulu namanya teh. Surau ko surau teh berada di musola kan? Itu di musola ya teh. Ini teko banyak saksi di Siko mah. Ya, selagi teko di Siko dulu ada sempat siapa nih nenek meninggal di Siko sana. Pulang dari situ. Ama ente nah. Iya, Nah, ama ente kan. Nenek dan awak tuh istilah belangga diantar sama moto puso. Ya, ane sangku Siko teh ya. Tanya selen tuh. Sangku di Siko masuk tuh puso. Di nenek tuh takapi di Siko sana. Batang Beringin Gadangko. Batang Beringin Gadangko banyak dalam sampai ke sana. Bisa masuk dalam go. Saya di Siko sana. Nah, lubang Batang Beringin ko bisa masuk sampai ke waktu kete-kete ini bisa masuk ke dalam go. Siko banyak kejadian banyak ada orang belakang, ada orang kecelakaan di Siko sana. Kebanyakan meninggal sana. Batang Beringin ko. Tapi mudah-mudahan Siko sana review sampai mudah-mudahan awak tidak terjadi apa-apa. Masalah Siko kata nama Beringin Sakti nama sana. Mau dari kete-kete di Siko. Siko dulu kadai nenek tapi tidak boleh dong mungkin lah digusur karena Batang Beringin ko lah lapuk. Gue tempo sana. Yang mungkin yang tahu di Babingin sama si Yopi, sama Bang Aden mungkin tahu orang Sado Sukoma. Banyak masyarakat yang percaya kalau Batang Beringin Gadangko merupakan tempat tinggal dari orang Luih. Memang kalau di Partian Bana, Batang Beringin Gadangko punya suasana mistik sana. Bahkan membuat orang takut untuk mendaki apalagi pas malam-malam. Tidak hanya di Sijunjuang atau di Sumatera Barat, Batang Beringin Gadangko lah dianggap sakral di beberapa masyarakat di seluruh Indonesia. Kalau menurut Sanak sendiri, Ba'a. Kami melanjut perjalanan lewat pasar yang cuma buka hari Selasa. Atau lebih acok disambut orang-orang dengan nama Balai Selasa. Karena kini hari Minggu, jadi pasarku tutup sana. Di daerahku merupakan tempat pemain udah dari Sulistio. Beliau termasuk anak dan palala waktu ketek. Jadi jarang di rumah. Kini kok lah, semenjak laba orang rumah kok jadi mulai betah di rumah. Melalui jalan kok, kami memancing go SMA Ampe Sijunjuang, yaitu SMA dari udah kami kok sana. Oh, tiba di SMA Ampe Sijunjuang. Kok SMA awak dulu mah? Dulu namanya SMA 1 Kupitan. Diganti namanya SMA Ampe Sijunjuang. Karena dulu banyak sejarah-sejarah awak di Siko dulu sekolah sana. Di Siko di Padang namanya Padang Tonga sana. Padang Tonga Siko banyak pusat pendidikan dari SD, TK, SMP, madrasah, MAN, sanawiyah. Banyak di Siko sana. Siko tampeknya dulu di Siko tampek budo-budo sana. Di situ namanya Pak Botong sana. Di situ tampek becokak dulu orang Pong becokak-cokak di Siko tunggu ada kami di Pak Botong. Di situ Pak Botong, tapi Pak Botong ada lah. Kalau sana tahu mungkin banyak sejarah sih Pak Botong sana. Ada yang mau pole-pole di sana, mau pole-pole, mau adu-adu cewek. Di Pak Botong lah tunggu. Untuk Iko sana awal lanjut ke Sawalunto di sana. Untuk review di Sawalunto di Padang Busuk. Mungkin Iko saya mungkin waktu seketik sana mungkin kami kembali ke Padang di banyak tempat yang kami ekspor ke Sawalunto di sana. Tadi Selungkang ala, Solo ala Selungkang. Padang Sebusuk kami lanjut ke kota Sawalunto. Ini teman-kawan yang lalita di sana. Kami langsung ke kota Sawalunto. Kalau Pairaunko tidak sampai mengunyah, ya kurang seru rasanya sana. Apalagi kalau dia toto kan, sambil menjelik pemandangan. Di perjalanan kami nampak masyarakat sedang siap-siap untuk berburu.
Maklum sesana, sejujurnya Sawalunto ko 70% masih ditumbuhi di hutan hijau nan asri. Dek karena tuh masih banyak binatang rimbo dan menjadikan tradisi berburu direalisasikan di masyarakat. Biasanya jadwal berburu ko adalah hari Rabu, Sabtu, atau Minggu. Tradisi berburu ko dijadikan hobi di masyarakat sejujurnya Sawalunto. Lumayan juga untuk menyehatkan tubuh pengganti olahraga. Dek sakian type notisnya kami di pemandangan di jalan sejujurnya Sawalunto, kami baru sadar kalau cacian dalam parit kami kola masih tungkin dari tadi. Walaupun lama makan roti di perjalanan, tapi tetap kami butuh nasi sana. Dari kejauhan, kami nampak sebuah ampera dan menemu jari yang bertokok. Tanpa berpikir panjang, langsung kami berhenti di situ. Apalagi kawan kami nan surangko, Juli Zardi atau biasa kami panggil Juli. Kalau lama jelek samba, raso-raso kali makan sesadonya sana. Sebelum awak ke Sawalunto, awak makan dulu sana di Ampera Jari yang Batoko. Nah, kalau ini sana kamari lah. Lama. Kacang ada, jari ada, ayam ada. Kok ayam paus? Spesifik jari yang sama sana, jari yang lado hijau. Pernah nemu jari yang Batoko. Makan sana, do gulai cancang, jari yang Batoko, do sama lama. Kita lanjut perjalanan balik ya guys. Awak ke Sawalunto, kota Sawalunto, kota Tacinto. Oke guys. Kalau paru ilakan yang sana baru nikmat rasa dunia. Nah, karena energi kami lah balik pulih, kami langsung tancap gas ke kota Sawalunto. Seketik berbagi informasi dari Wikipedia, nama Sawalunto menurut legenda dan ado berasal dari kata sawah Jolunto. Jauh sebelum kedatangan Belanda, di kawasan Iko terdapat sawah-sawah dan di sekitarnya tumbuh batang dan alun diketahui apa namanya. Jika ada nama batang tersebut, bekor Jawa alun tahu dan nama kalaman berubah menjadi lunto. Jadi alun tahu itu sana. Sejarah dijadikannya Sawalunto sebagai kota terkait penelitian dan dikarajuan dek geolog asal Walando ke pedalaman Minangkabau. Geolog ditugaskan dek Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Penelitian pertama dikarajuan dek Insinyur C. de Groot van Emden pada tahun 1858. Kemudian dilanjutkan dek Insinyur Willem Hendrik de Graaf pada tahun 1867. Dalam penelitian de Graaf, diketahui jika terdapat 200 juta ton batu bara yang terkandung di sekitar aliran Batang Ombilin, salah satu sungai yang ada di Sawalunto. Sejak penelitian tersebut diumumkan ke Batavia pada tahun 1870, pemerintah Hindia Belanda mulai merencanakan membangun sarana dan prasarana yang dapat memudahkan eksploitasi batu bara di Sawalunto. Selanjutnya, Sawalunto juga dijadikan sebagai kota pada tahun 1888, tepatnya pada tanggal 1 Desember, dan kemudian dijadikan sebagai hari jadi kota Sawalunto. Kota Sawalunto mulai memproduksi batu bara sejak tahun 1892. Seiring itu, kota mulai menjadi kawasan pemukiman pekerja tambang, dan tarikh berkembang menjadi sebuah kota ketek di penduduk dan intinya adalah pegawai di pekerja tambang. Pada tahun 1898, usaha tambang di Sawalunto mulai mengandalkan narapidana dan dipasok pekerja untuk menambang dan dibayar jo harga murah.
pada tahun 1889, pemerintah Hindia Belanda mulai membangun jalur kereta api menuju kota Padang untuk memudahkan pengakuan Batubara keluar dari kota Sawalunto. Jalur kereta api itu mencapai kota Sawalunto pada tahun 1894, sehingga sejak angkutan kereta api mulai dioperasikan, produksi batubara di kota Sawalunto tarikh mengalami peninggian hingga mencapai ratusan ribu ton per tahun. Jadi kami kini sedang berada di Museum Kereta Api di Sawah Lunto. Tempatnya berada di Pasar Lembah Segar. Sejarahnya sana kereta api itu dibangun dulu oleh Belanda pada tahun 1868. Jadi itu ada jalur-jalur rel kereta api masih di pegunungan sampai tahun 1986. Tapi untuk ini cuma sebagai museum di sana. Tak kesuo, tak kakida. Akhirnya kami memutuskan untuk pergi ke Puncak Cemara. Puncak Cemara ko merupakan objek wisata yang diresmikan pada tahun 2015 sama Pak Ali Yusuf dan ketika itu menjabat sebagai wali kota Sawalunto. Puncak Cemara ko letaknya sekitar 6 km dari pusat kota. Untuk pergi ke lokasi ko mudah di sana, tinggal jalan saya ke arah Talawi. Habis itu di sebelah suwo ada pelang yang menunjukkan jalan ke Puncak Cemara. Tapi sana rencana awak ke Puncak Cemara Sawah Lunto, tapi ada otokasi untuk mancur sana, jadi agak tambek wak lalu. Kini awak menunggu toko selesai untuk mancur sana ya, jadi mesti sabar awak sana. Hai guys, sana guys. Halo sana guys. Jadi di Mungko kami kini sedang ada to semen sana. Jadi nyos lagi mancur sana. Jadi kayaknya kami tidak bisa ke Puncak Cemara. Tadi lah balik di Sawalunto, review tidak banyak nah, cuma seketik karena orang di sini PPKM banyak sana. Jadi tidak bisa banyak-banyak review sampai dong. Jadi awak langsung karena hari sore mau balik ke Padang lagi. Cuman awak balik ke Solo dulu, mudah-mudahan di Solo udah lancar perjalanan. Nah, ikutin kami dari sana. Yang ada mungkin ada tambahan dari belakang di sana. Tambahan. Just one. Mungkin ikut sana. Mungkin di Puncak Cemara tadi nak bisa apa dah sana mau lihat mau mana? coba Juli lah sana Juli. Lalu mereview. Juli. Halo sana, mungkin awak sebentar saja di Sawalunto kini karena hari lah sore awak balik ke Padang lain. Jadi mungkin untuk jalan-jalan selanjutnya dicari lo kota-kota lain sana. Mungkin yang untuk Sawalunto sampai di Siko. Oke sana. berdasarkan yang kami lihat di Wikipedia, bentang alam kota Sawalunto mempunyai ketinggian yang sangat bervariasi, antara 250 meter sampai 650 meter di atas permukaan laut. Bagian utara kota Sawalunto punya topografi yang relatif datar, meski berada di sebuah lembah, terutama daerah yang dilalui di Batang Lunto, di mana di sekitar sungai ikolah dibentuknya pemukiman dan fasilitas-fasilitas umum yang didirikan sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Sementara itu, bagian timur dan selatan kota relatif curam juga kemiringan lebih dari 40%. Kota Sawalunto terletak di daerah dataran tinggi dan merupakan bagian dari Bukit Barisan yang mempunyai laweh 273,45 km persegi. Dari laweh tersebut, lebih dari 26,5% atau sekitar 72,47 km persegi merupakan kawasan pemukiman dan ditutupi hutan lindung. Tanah di Sawalunto paling banyak di pegunungan untuk perkebunan sekitar 34%. Jo danau dan terbentuk dari bagai galian tambang batu bara sekitar 0,2%. Tak terasa berjalan sekitar sejaman, kami tiba di Pasar Solo. Sana, kini awak menuju Pasar Solo. Ngopi dulu sana. Karena sopir mengantuk. Sip, ikuti sana. Menuju kota Solo, padahal di Solo. Pasar Solo. Pasar Solo. Kami berjalan kaki ke dalam pasar mencari kedai kopi. Tak lama kemudian, kiranya hari hujan dan untung kami capek bersobok di kedai kopi sekalian untuk bertaduh. Pas hujan lah agak taduh, kami balik ke auto untuk melanjutkan jalan untuk pulang ke Padang. Di
Di hari mulai Megari, kami banyak untuk membuat kata-kata penutupan untuk mengakhiri vlogku. Halo guys, sampai siko perjalanan awak dulu guys. Kini wak lanjut ke Padang untuk istirahat dulu. Sampai di siko dulu vlog awak guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ketika sedang berjalan sabanta, perhatian kami tertuju ke lampu ancak di tepi jalan di Lubuk Selasiah dan membuat kami bak cando karuk-karuk dan mengajar cahaya lampu. Salah-sado nama membawa kami gitu sana. Jadi kini kita sedang berada di Kopi Sobat Kawah Daun, tepatnya di wilayah Lubuk Selasiah, Kabupaten Solo. Kopi Kawah Daun ku ada sejarah sedikit sana. Kopi Kawah Daun ku alado sejak zaman penjajah Belanda, tepatnya pada abad ke-9 balik. Waktu itu Belanda maduan tanam paksa kopi. Jadi untuk diekspor ke wilayah Belanda kok, pasonya lah orang-orang awak untuk menanam kopi. Karena orang-orang awak kok kehabisan kopi, nya diekspor ke Belanda setelahnya mati tidak ada tinggal di negara awak dong. Jadi orang-orang awak kok nan nio juga mengopi. Makanya dicarilah bahas supaya tetap bisa mengopi walaupun kopi kula diekspor ke negara Belanda setelahnya. Jadi orang-orang waktu mabuih daun kopi menjadi sebuah kopi. Kira rasa lama, dia tiba namanya kopi Kawah Daun. Jadi artinya kopi itu ya kopi dari daun kopi, bukan dari biji kopi, daun kopi. Nah, ya. Kira ndak ada di. Delicious. Waduh ini. Dah. Andon mulai lah galak bah subhanallah. Oh jijipin. Dulu di negara awak ko ndak ada galih atau cawan. Jadi untuk minum dijadikanlah tempurung untuk minum. Kok contohnya sana? Cara minumnya? Cara minumnya diputar, Dijilat, dia ada kemuncung sana. dicelupin. Ya Jul. Ai, besok ya. Kadai gua tu. Kalau kawah daun namboko bisa dicampur dengan ginseng atau talua atau bisa jadi susu, dicampur jadi kawah susu, kawah daun, kawah talua atau kawah ginseng. Itu yangnya di selero sana lah ya. Yang penting lama. Pilih. Coba, ngecek deh. Yang ambo minum ko sabana lama. Lama tau wi. Jadi kalau sana tiba kamari, sebelum sana mengicok, jangan lupa lagi gulu. Soalnya ndak bagulu awalnya dong. Jangan sampai terkicau sana. Oke sana. Sekian dulu acara jalan-jalan kita lang muter-muter seharian dari Sijunjuang sampai Sawalunto, Solo, dan kami pun ala latih hari malam bulo. Kau tidak menampak lah kan. Jadi kami sudahi dulu acara jalan-jalan kami, acara vlog kami hari ko. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Hai. Oke, stop.